Indonesia, gimana nih? Masih ya setia nih Nukazita dan juga Dita nemenin kalian semua di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, Betul sekali dan kita masih ngomongin tentang tema besar kita iya Wonderful Wonderful Indonesia Indonesia Bali, Bali. Pulau Bali. Tapi perlu diingat ya kalau misalnya kita mau ke Bali itu di tiket nggak ada Balinya, ada Denpasar. Oh iya. DPS. DPS Denpasar Bali ya kan. Denpasar kan bisa dibilang ibu kotanya Bali. Ya betul, Gitu. DPS. Kalau ke Denpasar itu lengkap mau apapun ada. Mm-mm. Karena itu kotanya. Iya, Denpasar tuh kotanya. Maksudnya kita pusat kotanya tuh ada di situ lah. Ya, kalian mau cari klub Betul. apa Iya. Mau nyari apapun ada di sana. Pokoknya mau nyari hotel, mau nyari apa udah gak susah deh kalau Oh, di terus Denpasar. Jalanannya juga gede-gede, beda sama Iya. jalan-jalan di tempat lain. Tapi memang bisa kita gitu ya, kalau ke Bali tuh kayak oke, hotelnya di Denpasar, tapi nanti hari pertama kita kemana dulu? Saya enggak, saya hotelnya pasti daerah Kuta atau ya Kuta sih kan Jimbaran Kuta ya. Saya suka Jimbaran. Oh. Saya suka laut Jimbaran. Agak aneh. Teman-teman saya agak nggak suka laut Jimbaran. Karena laut Jimbaran sepi. Satu sepi. Terus kedua lautnya ya bukan yang tempat makannya itu. Ya tempat makannya di ujung. Terus satu lagi yang saya suka di laut Jimbaran itu pasirnya putih modelnya dan lautnya model laut tenang yang kita bisa kano kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak kalau menurut saya kalau sore-sore ke Pantai Kuta itu pendapat saya pribadi lautnya itu agak pasang. Ombaknya agak pasang terus rame kan, rame pedagang, rame turis, rame orang gitu. Ya atau enggak daerah-daerah Ubud juga tuh menyenangkan sih gitu kayak yang tenang, hirup Betul. udara segar. Tapi kalau saya gitu. pribadi ya kalau ngomongin Ubud mah 2 jam dari Indonesia ada tuh namanya Sukabumi. Dari Jakarta, dari Indonesia. Tetap Dari beda. Jakarta tuh Saya ada namanya tidak setuju. Sukabumi tuh. Saya tidak setuju. Tetap Mirip beda. tuh sama Ubud kalau menurut saya. Tetap beda. Menurut Beda. Agak mirip kayak ke puncak gitu kalau menurut saya. Enggak, tetap beda. Suasana Ubud tuh beda. Lah, jangan disamain dong. Ada puncak. tempat yang baru, sebenarnya nggak baru sih namanya Canggu. Iya, Canggu juga Iya, lumayan. kalau sebutan bule Canggu. Canggu. Kalau saya dulu tahun 2003 ke Canggu nggak ada apa-apa, nggak ada lampu, Enggak, tapi kalau sekarang nggak ada lampu Canggu dulu. nih menjadi salah satu ini juga loh tempat favorit juga untuk Betul. wisatawan ke sana. Jadi saya tahun 2003 biasa party kan, party Wah, di anak mana? party banget Party guys. boy, So gila. bestie. Tang gitu. Yang palanya Ditan rambutnya masih ada satu. Masih ada, masih gondrong. Jadi kalau dibuat goyang masih Masih keren. Kalau sekarang kan nggak ada guys. Di mana ada lampu di bawahnya ada gue. Jadi tahun 2003 tuh saya inget, ayo kita party ke Canggu gitu kan, kita ke Canggu terus Gak ada apa-apa. gak ada lampu, jadi jalanannya gelap. Gelap Terus banget, ya. satu-satunya yang bikin kita tahu tempat partinya, dia pakai lampu sorot raksasa dari bawah. Jadi oh tuh ikutin lampu yang itu, Iya kan, bener kan? Di mana ada lampu ada lu. Itu satu. Terus ada lagi tahun 2003 saya inget lagi saya party ke GWK. Oh, GWK. Waktu itu patung GWK cuman kaki. Sekarang udah jadi kan? Udah Cuman jadi. kaki tahun 2003. Iya udah jadi. Kakinya aja gede banget. Gimana sekarang ya? Makanya sekarang kelihatan dari Kuta kelihatan patungnya gede Iya, banget. Iya gede banget sih memang. Gitu. Gitu. Keren nih ya guys. Bali tuh kalau menurut aku nggak ada yang salah sih, nggak ada yang fail gitu. Keren ya. Keren udah. Kayak ini- tuh lu turun bandara aja tuh kayak yang ih Bali. Kamu dulu sempet ekstrakurikuler nari nggak? Tari Bali ini. Sempet. Pendet. Pendet mata ya? Hah? Ya Allah susah banget dah gua. Sempet ya mata? Ayo kak, ini tuh sini pantat tonggeng. Susah. Iya lo, kagak kelar-kelar gue tuh kayaknya tuh les tari dulu tuh. Ini kalau kita ngebahas mengenai tarian Bali, ini ada tarian-tarian Bali yang udah diakui sama Badan UNESCO. Betul. Jadi UNESCO nih organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari PBB pastinya. Dan ini diambil dari kemendikbud.go.id. Dalam sidangnya yang ke-10 di Windhoek, Namibia, Desember 2015 ditetapkan 3 genre tarian dari Bali yang didaftarkan ke UNESCO. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Daftar Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan. 3 genre tersebut terdiri dari tarian sakral, tarian seni sakral, dan tarian hiburan. Hal ini karena tarian tradisional Bali ini memiliki ciri khas kayak penari laki-laki dan perempuan yang pakai kostum tradisional berwarna kan. Yang dimana setiap kostum yang dipakai ini dilengkapi berbagai motif, salah satunya flora dan fauna. Nah, ini dia beberapa tarian Bali yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya. Yang pertama ada Sangyang Dedari
tarian tradisional Bali yang termasuk genre tarian sakral. Ini tariannya memperlihatkan penari dalam kondisi kesurupan, yes sakral, yang merupakan tari khas Bali peninggalan kebudayaan pra-Hindu. Sangyang Dedari bertujuan mistis dan tidak ditampilkan di depan umum ya pemirsa. Dan ternyata tujuan dari diadakan tarian Sangyang Dedari ini untuk melindungi desa dari wabah penyakit, melindungi dari bencana alam dan bencana lainnya. Maka dari itu, tarian ini dilakukan oleh 2 orang gadis yang masih dianggap suci. Gak kayak tarian pada umumnya pemirsa yang diiringi alunan musik, tarian Sangyang Dedari dimainkan oleh grup penyanyi yang menyanyikan lagu persembahan kepada dewa-dewa. Oke. Selanjutnya ada tari rejang. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian dari tarian sakral ya. Tari rejang ini ditampilkan ketika upacara keagamaan yang diadakan di Pura Merajan atau Sangga. Tari rejang ini juga tidak berkaitan dengan tempat atau komposisi penari. Tarian ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi. Salah satunya ketika upacara adat Pengidar Buana, para penari rejang akan mengelilingi sajen mengikuti pradaksina. Gitu. Oke, dan gak ketinggalan ada juga tarian baris upacara. Ini sebenarnya tarian Bali ini tidak memiliki lakon atau cerita, nggak ada. Nah, ini ditampilkan untuk ditunjukkan kepada dewa Yatnya. Dan ketika upacara, tari baris upacara ini menjadi simbol Widyadara atau Apsara sebagai pengawal Ida Berata. Dan baris upacara menjadi tarian yang bertujuan untuk menyambut kedatangan para dewa. Ya betul. Selanjutnya ada tari topeng Sidakarya. Nah, ini berbeda dengan tarian pada umumnya yang ditampilkan di awal-awal acara. Kalau tari topeng Sidakarya ditampilkan malah di akhir acara. Ini menjadi tanda bahwa tari sakral sudah selesai. Jadi dalam upacara keagamaan tradisi Hindu di Bali, topeng Sidakarya menjadi pelengkap acara. Sebab tari topeng Sidakarya ini bertujuan untuk kesempurnaan dan juga kesuksesan sebuah acara. Oke, Gitu. dan ada juga tari drama tari gambuh. Dan ini bisa dikatakan sebagai tari lakon tertua di tarian Bali. Yang menjadi pengiring upacara di pura, di mana para penari akan menggunakan unsur seni, unsur drama, musik, dualog dan juga tembang. Dan biasanya tari drama tari gambuh ini ditampilkan ketika upacara besar di Bali. Dan yang selanjutnya ada drama tari Wayang Wong. Oh, Wayang Wong. Nah, ini tarian yang merupakan perwujudan dari tarian cerita di Bali dan merupakan perpaduan dari drama, musik dan juga tari nih. Drama tari Wayang Wong termasuk cabang seni pertunjukan klasik yang mengambil cerita Ramayana gitu. Ya, dan selanjutnya ada juga tarian Legong Kraton, termasuk tari klasik yang menceritakan kisah zaman dahulu. Seperti cerita Prabu Lasem yang diperankan 3 wanita muda, di mana salah satu penari berperan sebagai condong dan lainnya menjadi legongnya. Terus ada tari Barongket. Nah, tarian yang menjadi salah satu peninggalan kebudayaan pra-Hindu ini berasal dari bahasa Sangsekerta ya, yakni barong itu asal kata dari baruang atau beruang. Jadi dalam kehidupan masyarakat Bali, beruang ini jarang dijumpai dan menjadi makhluk mitologi. Dan barong dianggap sebagai pelindung dan memiliki kekuatan gaib. Biasanya penari barongket ini akan memakai topi barong berwarna merah yang menjadi simbol Dewa Brahma. Ada juga yang memakai topeng berwarna hitam yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Dan selain itu ada juga topeng putih yang menjadi simbol Dewa Iswara. Tetapi barongket dan barong itu berbeda ya guys. Jadi perbedaannya terletak pada bentuk topengnya. Dimana kalau topeng barong ini berbentuk wajah manusia dan memiliki warna berbeda. Sedangkan topeng barongket lebih menyerupai hewan. Oke, dan Gitu. ini ada yang terkenal nih, tarian joget bumbung. Dinamakan joget bumbung karena tarian ini diiringi musik gamelan bumbung bambu. Dan para penari ini awalnya menari sendiri, ya disebutnya menari sendiri itu ngelemer atau ngelemer ya. Setelah itu penari akan mencari pasangan seorang laki-laki yang dipilih dari penonton dan penari bisa berganti-ganti pasangan untuk menari. Gitu. Oke, gitu ya guys. Kamu latihan tari Bali berapa lama dulu? Oh lumayan lama, tahunan. Lama berarti. Kan zaman SD. Iya dulu aja. Nah, SD tuh kayak memang di luar sekolah ya. Mhm. Aku les sendiri Oh, gitu. kirain di sekolah. Enggak, jadi di luar sekolah Oh. masuk sanggar tari. Belajar tari apa aja dulu? Aku lebih ngambil itunya itu sih, si Bali. tari pentet itu Bali. Oh. Jadi benar-benar beli semuanya, selendangnya, yang piring-piringannya, Ah. nanti diisi bunga. Ser gitu.
Oh. Dulu memang khusus di Bali. Sengaja mungkin sama orang tua ya biar energinya habis nih. Nggak tahu ya, memang aku juga suka dan orang tua kayak ayo ngedukung aja gitu lu mau Ngedukung. apa gitu. Alhamdulillah. Kamu Tapi kan- ya sekarang gue udah lupa deh. Kamu kan dulu model cilik. Sebenarnya cilik, tapi masuknya dewasa gimana dong Iya, tuh? karena tinggi. Iya sekarang kagak tinggi-tinggi nih. Berhenti ya. Nih aduh kok jadi pendek saya. Oke, dari Pulau Bali sekarang kita ngomongin tentang Indonesia. Ini mengenai makan Indonesia yang Aduh. masuk warisan budaya dunia UNESCO. Ini tuh ya kalau ngomongin tentang makanan tuh lapar. Iya. Iya kan kita jadi keikutan. Tapi ini lumayan bangga loh guys ya kan makanan-makanan yang bakal kita sebut ini kalian gak akan nyangka deh ternyata udah masuk warisan budaya dunia. Ya. UNESCO tadi seperti Ditan bilang. Pertama ada apa Ditan? Tempe. Tahunya mana? Enggak tempe doang. Oh tahu, oh tempe doang. Enggak, kalau ngomongin tahu tuh udah setahu saya tuh China tuh duluan deh tahu. Setahu saya ya. Mm-mm. China Oh, tuh dari sana duluan. iya, Kalau tapi kamu nonton memang film-film kungfu itu kan udah ada tahu. Gak tahu juga saya. nggak tahu ya. Gak tahu. Biasanya tuh berlatihnya tuh sambil mukulin tahu, serius. Ih. Choi Yun Fat gitu-gitu. Wih sumpah deh gila. Beneran kungfu-kungfunya. Oke, ini kalau kita Tempe. ngomongin tempe, ini makanan terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai. Ini kaya banget akan protein dan bergizi. Mm-mm. Ini adalah salah satu makanan Indonesia yang diakui oleh UNESCO ya, diambil dari regional.kompas.com. Menurut peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Murdiati Garjito, tempe asli ini diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tanpa pengaruh orang lain. Kamu makannya apa? Tahu. Tempe. tempe ya, tempe. Gitu. Jawabannya Saya itu. juru masaknya, Iya, cuy. kamu ulang. Kamu makannya apa? Tempe. Iya. Duh. Tapi tempe ini dilihatnya murahan, dilihatnya apa? Enak loh guys. Enak, saya tadi makan siang tempe. Iya di gado aja tuh enak banget. Saya gado beneran. Iya benar kalau tempe. Oke, itu tempe kita tinggalkan tempe. Selanjutnya ada, wah ini juga saya memang udah mulai mendunia nih makanan ini nih. Rendang. Oke. Bo, kalian gak suka rendang rugi coy. Rendang enak sih, Iya enak lah. nggak ada salahnya. Gak pernah salah. Kan dua hal yang nggak pernah salah, yaitu makanan Padang dan es krim kalau buat saya pribadi. Oh tetap es krim. Iya dong, nggak pernah salah, nggak bisa salah. Iya, makanan Padang tuh di mana aja kalau kalian keliling Indonesia ya nggak nemu makanan yang enak cari Padang. Cari Padang pasti ada. Iya udah itu menolong banget. Nah rendang nih makanan ini memang berasalnya dari Padang ya guys ya, Sumatera Barat. Dan bisa dikatakan menjadi makanan terlezat dunia yang berada di peringkat pertama tuh kan. Rendang udah mendunia guys. Jadi rendang biasa terbuat dari daging dan dimasak dengan santan sampai kuahnya kering. Terus tidak pernah absen dari acara adat di masyarakat Minang. Enggak usah masyarakat Minang sekarang barusan Kita tadi saya juga. makannya nasi padang pakai rendang. Oh iya. Oke, dan selanjutnya ada juga nasi goreng. Andalan. Ini saya di Australia itu semua bule bisa ngomong nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ini menu andalan. Bisa jadi makan sarapan, makan siang, makan malam enak. Dia nggak pernah salah jam berapapun makan nasi goreng Iya, tuh nggak pernah iya, salah bener. udah intinya. Jadi ada beberapa kategori nasi goreng kayak nasi goreng Jawa yang lebih manis gitu kan. Terus ada nasi goreng ikan asin, ada juga nasi goreng kambing, nasi goreng pete dan variasi-variasi nasi goreng lainnya. Diambil dari regional.kompas.com, ternyata nasi goreng di Indonesia tuh udah ada sejak abad ke-10. Dan dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang dibawa oleh orang-orang China saat bermigrasi ke Indonesia. Dan harus gitu dari dulu. Nasinya itu nasi kemarin atau nasi yang udah dingin. Ini digoreng kembali dengan bumbu-bumbu sederhana sehingga jadilah nasi goreng yang enak itu. Selalu dari dulu. Sebenarnya sih nasi yang baru matang juga kita mau habis itu Bisa. bikin nasi goreng pun bisa, sesuai selera lah guys Iya, ya. cuman kalau dari abad ke-10 udah kayak gitu. Iya kan namanya nasi goreng, maksudnya Kenanang tuh suka nasi yang nggak habis daripada dibuang sayang digoreng. Betul sekali. Betul. Selanjutnya ada lumpia. Hmm. Wah, kuliner khas Semarang Jawa Tengah ini udah resmi ya diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO di tahun 2014 lalu. Saya baru tahu di Iya. Beneran saya baru tahu. Oh iya? Kalau diangkat jadi budaya UNESCO si lumpia ini. Oh iya benar-benar. Dan lumpia ini merupakan makanan yang di dalamnya berisi rebung. Ini nikmat banget disantap dengan cara dicocol bersama saus Ya, pelengkapnya. saus pelengkapnya agak kental warna coklat itu. Mohon maaf, saya nggak suka rebung, bau banget. Iya, rebung itu saya juga nggak suka baunya tapi saya suka rasanya.
Enggak guys, kayaknya gue udah terkontaminasi pas gigit gitu nyium baunya langsung lepeh. Enak lagi. Enggak, baunya enggak Ya udah. nahan, kayak bau itu. Oke fine, tapi kamu kalau boleh milih ya kamu pengen makanan Indonesia apa yang masuk ke UNESCO? Kamu apa? Entar dulu, tadi kan Saya udah juga lagi ada. mikir nih sebenarnya. Tempe, nasi goreng, rendang. Saya kalau boleh ya, saya tapi nggak tahu nih itu. Saya mau ngomong kebab bukan makanan Indonesia ya. Sayur asem. Saya rasa ya. Kalau saya pengennya ini apa? Gudeg. Oh Tapi iya, Jogja. Karena gudeg menurut saya selain saya suka unik juga kan dia kan dari buah nangka Iya, buah nangka. dimasak gitu kan. Maksudnya ada keunikannya nangka dimasak apa Iya, lagi? iya. Atau enggak sayur asem. Itu kayak kan bisa dibilang sayur, semua sayuran kayak nyempung. Enak-enak aja. Dan kuahnya agak beda kan. Kalau kita nggak sup, selama ini kan di luar negeri taunya cuman sup. Yes. Ayo dong UNESCO cobain sayur asem pakai ikan asin pakai sambal. Bisa. Atau Sambal terasi. salah satunya ini, tapi bakal berantem satu Indonesia. Makanan yang menurut saya harus masuk ke UNESCO adalah Outos. Soto. Soto. Tapi bakal berantem soto ini. Kita kan tiap belok dikit ada soto baru. Iya, nama sesuai nama Iya. daerah. Padahal mah kalau pas dimakan dah sama aja Soto sih. Betawi, soto Lamongan tuh udah beda tuh. Iya, soto ayam. Tapi kalau misalkan di mana namanya bisa beda-beda. Betul. Nah, Padahal itu dia. intinya isinya sama. Sama soto Madura lah. Nah, tapi itu saya pengen diangkat UNESCO tapi pasti berantem satu Indonesia. Atau enggak boleh ini enggak sambal terasi. Oh, itu selesai sih. Nah, luar negeri nggak pernah punya kan sambal terasi. Kelar. Bingung kan, kelar lo hidup di Indonesia nggak pakai sambal, makan hampa, men. Oke, ini masih berkaitan sama UNESCO. Sekarang saya mau ngebahas tentang tempat wisata Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Tadi kan makanannya, terus sekarang tempat wisatanya guys ya. Ini kamu kan tadi ngomongin soal gudeg. Mm. Nah ini nih di daerah adanya tempat wisata ini ya terkenalnya gudeg juga. Malioboro, Bukan. Sebutin lagi. Borobudur ya. Iya betul banget. Tapi ini Candi Borobudur. perlu dipastikan ya, Borobudur itu di Magelang. Tapi ya pesawatnya turun di Jogja ya. Dia sebenarnya masih perbatasan kali ya, dekat-dekat perbatasan Iya, sih. cuman Magelang, biasanya orang Jogja. Magelang sama Jogja suka meributkan itu. Iya, padahal sih kita mau taunya ya udahlah Borobudur tuh Iya. adanya di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi nanti Ntar diberantemin di sama jalannya jalan Magelang. sama orang Magelang. Nanti ditanyain kowe KTP ndi, salah lagi. Ya udahlah kita kalau wisatawan gak usah sosokan yang nunjukin KTP ya gitu Iya, aja udah. bener. Dan memang Candi Borobudurnya kalau aku bilang memang udah termasuk ini juga kan 7 keajaiban dunia kan, Betul. ya kan? Nah, Betul. ini menjadi candi Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu tempat termasuk salah satu dari 4 wisata Indonesia pertama yang ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO yakni pada tahun 1991 karena memiliki kriteria tertentu. Yang pertama, kompleks candi memiliki mahkota kubah. Yang kedua, Candi Borobudur merupakan seni luar biasa yang memberi pengaruh besar. Dan ketiga, berbentuk bunga teratai yang disucikan umat Buddha. Mungkin kalau lihat dari atas gitu. Ya, saya tuh waktu dan uniknya itu kan dia terletak tepat di tengah-tengah Pulau Jawa kalau nggak salah lokasinya. Ini kalau kamu kulik sejarahnya sebenarnya panjang nih. Panjang ya? Panjang. Tapi bener kan kalau nggak salah kurang lebih itu posisinya tepat di tengah di antara gunung-gunung juga. Dari Dan, situ bisa ngeliat gunung-gunung. Fakta menariknya belum ada yang bisa benar-benar bilang, nih Borobudur nih tahun berapa ditemukan? Dibikin apa ditemukan? Ditemukan. Dulu kan ini Dibikinnya kan? juga iya. Iya. Dibikin masih banyak spekulasi beberapa Ah. nih tahun sekian gitu. Masih ada yang bilang ini sebenarnya dulu peninggalan Masa kerajaannya kapan? Nabi Sulaiman. Enggak. Aku pernah makanya baca coba. Ada tapi enggak, saya nggak percaya. Kejauhan. Enggak, saya percaya. Oke, boleh. Karena Bebas. memang ada dibilang kan peninggalan kerajaan Sulaiman tuh adanya di Pulau Jawa. Dan sampai sekarang masih misteri sih guys ya, aku nggak tahu. Enggak, poin yang saya ingat adalah letaknya yang pasti-pasti aja letaknya di tengah pulau, kurang lebih berada di tepat tengah Pulau Jawa dan kurang lebih letaknya tuh di antara gunung-gunung. Ya iya kalau letak mah iya. Nih maksudnya ngomongin kalau soal sejarahnya tuh panjang. Salah satu yang ditemuin lagi di sejarahnya yang pasti-pasti aja ya, itu dulu kayak ketutup Hutan. abu Iya, ini hutan. juga, hutan dan ketutup abu Iya, gunung. Iya kayak Salah gitu. satunya kayak gitu. Dan ini nggak jauh dari si Candi Borobudur itu ada Candi Prambanan. Seingat saya pasti jalannya sama deh, jalan rayanya. Jadi kita kelewat. Nggak jauh, gitu. nggak jauh. Iya. Makanya kan dulu kalau dengar kata Yogyakarta,
antara dua itu, Mm-mm. Borobudur dan Prambanan gitu. Ini lokasi di Sleman, Yogyakarta ini diresmikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1991. Dan berdasarkan UNESCO, Candi Prambanan ini menampilkan kemegahan budaya zaman klasik Indonesia yang juga sebagai kompleks keagamaan luar biasa di abad ke-10 awalnya. Gitu. Oke, yang ketiga ini ada situs Purbakala Sangiran. Ini adanya di Jawa Tengah juga, tapi di daerah Sragen ya. Ya, masih dari Jawa Tengah ya? Masih di Jawa Tengah. Jadi situs Purbakala Saringan ini termasuk sebagai tempat wisata Indonesia yang diakui UNESCO di tahun 1996 guys. Dengan julukan Saringan Early Man Site. Nah, bukan tanpa alasan loh, karena memang UNESCO ini menilai bahwa tempat ini ada tempat kunci untuk memahami evolusi manusia yang menampilkan banyak aspek seperti evolusi fisik, budaya, dan juga lingkungan pastinya. Ini di daerah Jawa Tengah kan juga yang awal-awal ditemukan Pithecanthropus kalau nggak salah di situ deh, salah satu yang tertua. Iya. Waktu zaman sekolah tuh saya belajar itu. Oh, kamu masih apal ya guys? Iya, Pithecanthropus terus Homo erectus saya ingetnya kayak gitu. Oh, luar biasa sejarahnya dia. Udah mentok di situ tapi jangan tanya yang lain. Dan selanjutnya ada juga yang namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Ini Banten lurus lagi. Iya, dari Banten ya. Karena ini- memang masih di daerah Banten sih. Oh iya, ini KTP saya. Oh iya, kamu Saya ya. Banten, Tangerang Selatan. Bangganya orang Banten ini. Kamu gak masuk di situs ini? Enggak. Ini masuk ke UNESCO, situs warisan dunia UNESCO juga sama pada tahun 1991. Betul. Dan ini dijadikan area konservasi dari mulai badak Jawa, owa Jawa, surili, dan juga anjing hutan. Semuanya ada di sini. Dan setidaknya terdapat beberapa daya tarik tersendiri untuk ditelusuri di Taman Nasional Ujung Kulon ini. Mulai dari hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa air tawar, dan juga hutan hujan tropis serta padang rumput, bisa dapat semua di situ. Oke, ya selanjutnya ada Taman Nasional Komodo yang juga sudah diakui UNESCO di tahun 1991 ternyata ya. Dan Taman Nasional Komodo ini berlokasi di Nusa Tenggara Timur yang merupakan habitat satwa endemik komodo. Dan gak hanya diakui oleh UNESCO di tahun 1997, Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai cagar manusia dan biosfer. Ini yang heboh kemarin, Mandalika. Iya. Kan masih dalam wilayah situ juga. Enggak dong, Masih di sekitaran situ juga. Komodo di NTT, Mandalika NTB. Oh sorry, B dan T ya. Beda. Nusa Tenggara juga sih. Iya. Masih satu wilayah, jadi kalau liburannya bisa jalan-jalan Jauh ke sana. guys, jauh. Iya, oke. Naik pesawat lagi, Iya. jelas beda. Iya. Flores itu di Lombok. Saya Mandalika. nggak. Hah? Iya bener. Oh iya. Iya, gitu saya iyain, maksudnya. saya nggak. Oke, Kel Hadisa. selanjutnya kita geser lagi ya Ke ke tempat yang kamu pernah datang. mana? Papua. Papua. Ya. Taman Nasional Lawrence. Ini Oke. kategori taman. Kamu sempat nggak ke Lawrence? Enggak. Nggak Kan sempet aku ke Raja Ampatnya. Enggak ya, beda ya? Beda. Ini sempet Taman Nasional Lawrence jadi warisan dunia. Ini startnya dari tahun 1999. Dan ini menjadi kategori Taman Nasional terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Taman Nasional Lawrence ini ditetapkan sebagai situs warisan untuk melindungi ekosistem seperti flora dan fauna unik supaya terbebas dari perburuan dan juga penembangan ilegal serta polusi. Gitu. Ya. Terus selanjutnya ada landscape kultur Subak. Subak, oke. Ya, ini keindahan sistem irigasi sawah di Bali ya. Namanya ada Subak nih, jadi membuat UNESCO akhirnya menetapkannya sebagai situs warisan dunia di tahun 2012 lalu. Dan UNESCO mengatakan bahwa landscape kultur Subak mempunyai nilai estetika tinggi sebagai budaya asli Indonesia yang membuat dunia harus ikut melindungi nih. Dan ternyata Subak ini memiliki luas sekitar 20.000 hektar yang membuat landscape kultur Subak ini tersebar gitu. Tersebar ya, ada di 5 kabupaten, ada di Badung, ada di Bangli, Gianyar, Buleleng, dan juga ada di Tabanan. Ya ini guys. kalau zaman sekolah dulu tuh kalau irigasi sawah tuh sengkedan. Sengkedan. Tapi ini modelnya Subak, beda lagi. Oh beda ya, oke. Gitu. Dan selanjutnya kita jalan-jalan ke Sumatera. Aduh, saya kangen banget sama Sumatera. Ada namanya Sumatera mana nih? Kamu kangennya Sumatera itu mana? Tangkahan. Oh, utara ya? 2 jam dari Medan. Ya utara. Ya Tangkahan yang saya ingat. Oke. Hutan hujan tropis Sumatera di tahun 2004 lalu ini diakui UNESCO dan mencakup 3 taman nasional lainnya seperti Gunung Leser,
Seblat juga, Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan sebagai hutan hujan tropis Sumatera yang masuk kategori situs terancam atau World Heritage in Danger karena sebelumnya sempat dieksploitasi massal. Ini khusus untuk Seblat sungai, dia adalah sungai Seblat wilayahnya. Perbatasannya itu adalah penangkaran gajah dan perbatasannya lagi itu adalah sawit. Dan kalau sawit kan luas banget pasti. Betul. Gitu. Lucu deh ini penangkaran gajahnya hampir-hampir kayak di Waikambas. Kamu bisa mandiin di sungai Ya, gitu. betul. Oke, selanjutnya yang ke-9 ini ada tambang batubara Ombilin. Nah, ternyata ini di tahun 2019 lalu tambang batubara Ombilin ini yang lokasinya ada di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Juga udah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia ya. Jadi kalau yang belum tahu, tambang batubara Ombilin ini adalah salah satu-satunya tambang batubara bawah tanah tertua di Asia Tenggara. Oh, Baru tahu kan? Baru tahu. Aku juga baru tahu. baru tahu. Dan katanya memiliki arsitektur yang memang luar biasa gitu. Jadi makanya tambang batubara Ombilin ini dipilih karena menjadi tempat saksi bisu atas nilai-nilai kebudayaan yang menggambarkan sejarah kemanusiaan. Saya baru tahu loh, tertua di Asia Tenggara dengan arsitektur bangunan yang luar biasa. Luar biasa. Aku baru tahu tapi aku belum pernah sini. Belum pernah ke sana ya. Adanya di mana sih Sumatera Barat? Sawah Lunto tuh daerah. Sumbar. Iya tahu Sumbar, cuman taruh dulu. Sawah Lunto tuh. Kau belum pernah? Belum. Kamu kan belum nih. Daerah-daerah Sumatera Indonesia Baratnya udah. Sumatera Baratnya udah. yang Nuka belum sempet datengin. Ada banyak kok, aku belum ke Padang. Ke Aceh juga belum. Aceh belum? Makanya Oh, penasaran. kirain udah. Merauke-nya ada Sabangnya. Oh, makanya. Belum lengkap ya Nuka ya. Belum. Tapi nggak apa-apa, tapi kita selesaiin Bali aja dulu besok. Oke. Deal ya. Hotel kamar ya? Kamar hotel. Aku kok jadi malak? Iya kan? Anyway pemirsa, itu dia tadi kita udah ngebahas Tentang Hai Indonesia Yap. dengan topik utama kita Wonderful Wonderful Indonesia, Indonesia Bali. Tapi tadi kan ada juga nih yang terakhir kita sebut makanan-makanan Indonesia dan juga tempat-tempat wisata di Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO ya Betul. sebagai warisan budaya dunia nih. Betul, dan tadi juga di awal acara kita sempet ngebahas tentang fitur Instagram. Oh iya, Apa nama fiturnya? hati-hati. Hati-hati ya. At yours-nya At yours, itu. jangan ya. pernah ngasih tahu detail kita. Pokoknya ada di KTP jangan dikasih tahu. Terus Ya. nama-nama keluarga jangan dikasih tahu karena itu jangan bisa. latah deh gitu kayak ayo sebutin nama kecil kalian. Jangan ke bawah, jangan keikut. Aduh jangan nama gadis ibu kalian. Itu bahaya Gadis banget. sama tua sama Iya, aja nama ibu nggak kalian. sekalian nggak berubah. disuruh selfie sambil megang KTP. Hati-hati bos. Nanti dijadikan pinjaman online data kalian Iya, ya, jadi bahaya. harus hati-hati banget sama yang kayak gitu. Jangan sampai kita menjadi korban dari penipuan online juga. Gitu Oke, kan. luar biasa ya informasi, cerita, berita yang atau enggak tips yang tadi udah kita kasih. Tapi masih banyak sebenarnya bakal kita mau sharing ke kalian. Ya Iya. nggak di episode ini. Karena kalau ngebahas tentang Indonesia nggak ada beresnya. nggak ada habisnya guys. Banyak yang Indonesia bisa tuh kita cantik bahas. banget guys, kaya banget guys gitu. Betul. Cukup ya tadi traveling daringnya yang membuat kita juga mupeng virtual ya. virtual. Kita juga jadinya mupeng, tapi ya mau bagaimana lagi guys, kita bakal bahas juga ya keindahan-keindahan Indonesia lainnya tapi di next episode mungkin Betul. ya. Dan jangan lupa juga kita masih dalam tengah-tengah pandemi. Betul. Jadi 6M-nya. Coba. Jangan kebalik, aku maunya urut. Coba. Menggunakan masker, mencuci tangan. Nih kita nih. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, Menghindari. menjauhi kerumunan. Menghindari kerumunan dan terakhir membatasi makan bersama, poin Ya. ke-6-nya. Oke, kalau kalian mau hidup bersama, sah dulu dong. Iya, jangan buffalo gathering ya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azito pamit undur Ditan diri Sudiro dulu. juga pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi on another episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Bye. Yeay.